Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terakhir kita sudah di pembahasan hamzatul wasal, bahwa hamzah wasal terdapat pada tiga-tiganya ya, pada isim, pada fiil, dan pada harf. Adapun pada fiil, dia terdapat pada fiil fiil madhi dan fiil amar dari khumasi dan sudasi. Kemudian pada fiil amar, pada sulasi yang fiil mudhari'nya huruf keduanya sukun. Ya, kecuali ada beberapa fiil yang dikecualikan kemarin ya, seperti akhadha ya'khudhu khudh, ya, amara ya'muru mur. Kemudian yang kedua, pada isim secara umum ada dua juga hamzah wasal. Yang pertama pada masdar masdar khumasi dan masdar sudasi. Kemudian pada beberapa kalimat, beberapa isim seperti ibnu, ibnatun, kemudian ibnun, ibnatun, isnain, isnatain, atau isnatan, ya, isnani, isnatani, kemudian imru'un dan imra'atun, kemudian ismun dan istun, ya. Kemudian pada huruf hanya pada satu tempat, yaitu pada al, ya, alif wal lam, al. Itu hamzahnya di situ adalah hamzah wasal. Baik, selanjutnya ini tambahan kelengkapan pembahasan hamzah wasal, yaitu harokatnya. Apa harokat hamzah wasal? Harokat hamzah wasal disebutkan ada tiga. Yang pertama kasrah, dan ini yang asal, ini kebanyakannya. Ini asalnya dapat hamzah wasal, asalnya hamzah wasalnya di kasrah, itu asal. Inqalaba, ishta'ala, istakhroja. Nah, ini tidak usah dihafal kalau begini, belakangkan karena dia asal. Ya, hafalkan yang lebih sedikit, sisanya adalah al-asal. Kemudian yang kedua, hamzah wasalnya di fathah. Ya, ini pada dua tempat, yaitu pada al, alif wal lam, al itu hamzahnya di fathah di situ, hamzah wasalnya di fathah. Dan aimun, iya, aimun, yakni lafaz yang menunjukkan sumpah, aimun. Kemarin di mana? Di isim ya, cuma kita tidak sebutkan. Aimun. Ini aimun ini isim yang menunjukkan menunjukkan qasam, menunjukkan sumpah. Aimun. Kemudian dhamm. Kapan hamzah wasal di dhammah? Nah, yang pertama pada amr, atau jadi yang pertama al-fath. Kapan hamzah wasal di fathah? Pada dua kata, yaitu pada al dan pada aimun. Ya. 6. Ini al ya. Kemudian yang kedua di ad-dhammah, hamzah wasalnya di dhammah pada dua tempat. Yang pertama pada amr fi'il sulasi. Amr fi'il sulasi idza kanat ainuhu fil mudhari' madmumah. Kalau ain pada mudhari'nya dhammah, maka dia ikut. Ya, misalnya lihat fi'il amr sulasi, fi'il amr sulasi yang mudhari'nya dhammah. Misalnya apa? Yaktubu. Yaktubu. Baik. Mana ain fi'ilnya? Apa harokatnya, Terlebih dahulu kita harus rubah jadi amr dulu kan? Hilangkan ya-nya menjadi ini sukun. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa ya, ini tempat yang ketiga. Ya, tempat yang ketiga hamzah wasal pada fi'il, yaitu pada fi'il amr yang mudhari'nya huruf keduanya sukun. Nah. Taib dibaca apa dia ini? Apa harokat hamzah wasal di sini? Ya. Dikatakan ini fi'il mudhari' sulasi, ya. Hamzah wasal di dhammah kalau lihat dulu apa harokat ainnya? Apa harokat ain fi'ilnya? Dhammah. Taib. Nah, kalau begitu dia juga di dhammah, dibaca uktub. Sekali lagi dibaca uktub kalau dia di awal ya.
dia di awal. Apalagi masalan apa? Hasuna yahsunu. Taib. Hasuna yahsunu berarti uhsun. Di dhamma apa? Hamzah wasalnya dibaca dhamma karena sinnya yakni yang merupakan ain fiil dhamma. Jadi tempat yang pertama hamzah wasal di harakatil dhamma adalah pada fiil amar. Fiil amar dari sulasi yang ain mudoreknya di dhamma. Atau kalau kita tidak mau pedulikan karena ini kan berhubungan dengan sebelumnya ya, tidak akan mungkin kita dapatkan hamzah wasal kecuali mudoreknya huruf keduanya sukun, maka kita hubungkan ke sini. Ya. Jelas ya? Tapi kalau tidak mau repot, kalau kita membahas mengenai hamzah wasalnya sendiri adalah ketika dapatkan fi'il amar dan huruf pertamanya adalah hamzah, ya, huruf pertamanya adalah hamzah, maka apa bacanya? Lihat ain fi'ilnya. Setelah, ya, perhatikan, ini juga perlu diperhatikan, bukan sekedar ain fi'ilnya. Pastikan dulu dia sulasi. Ya kan? Dia sulasi kan? Dari kata-kata bah. Dia sulasi fi'il madinya, setelah itu lihat ain fi'ilnya apa? Dhammah. Atau berarti dia juga di dhammah. Uktub. Tempat yang kedua, pada al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul min al-khumasi was sudasi. Fi'il madhi yang mabni lil majhul pada khumasi dan sudasi. Ini sebenarnya sudah difahami ya. Kemarin kita sudah sebutkan di antara tempat hamzah wasal ada pada fi'il di mana? Di fi'il madhi, khumasi dan sudasi. Ya atau tidak? Fi'il madhi, khumasi dan sudasi. Di situ hamzahnya hamzah wasal. Kapan dia di dhammah? Nah, sudah berlalu di pembahasan majhul bahwa fi'il majhul itu huruf pertamanya selalu dhammah. Ya. Misalnya istakhraja. Ini kam sudasi. Jelas ya? Ini sudasi. Otomatis hamzah pertamanya adalah hamzah wasal. Ini tempat yang kedua di dhammah. Kenapa di dhammah? Fi'il madi al-mabni lil majhul. Kalau majhul fi'il madi dhamma awwalhu wa kusira ma qabla akhir. Di dhamma awalnya dikasar sebelum terakhir. Maka di sini dibaca dhamma. Di dhamma dikasar sebelum terakhir. Ustukhrija. Maka dibaca ustukhrija. Atau pada khumasi. Khumasi dan sudasi. Baik. Ini dua tempat hamzah wasal di dhammah. Sisanya yang paling banyak adalah apa tadi? Kasrah. Sudah enggak usah dibahas tempat apa. Pokoknya kalau selain dari tiga ini, maka hamzah wasal di kasrah. Jelas ya? Sami'a yasma'u. Apa bacanya? Sami'a yasma'u. Masuk ke sini, isma. Di kasrah dia. Jelas ya kenapa? Walaupun dia fi'il mudhari'nya sulasi, tapi ain fi'ilnya bukan dhammah. Sami'a yasma'u di fathah. Maka dia isma. Fi'il madi apa? Fi'il madi khumasi atau sudasi tapi maklum. Maka juga di kasrah. Dia hanya di dhammah kalau majhul. Berarti kalau dia maklum istakhraja. 6. Ibnun, ibnatu. Taib. Dia ikut di kasrah. Jadi kalau kita lihat di sini hamzah wasal pada huruf kan cuma satu ya, ini doang kemarin kan. Hamzah wasal pada huruf cuman al. Dia dibaca fathah. Semua hamzah wasal pada isim semuanya di kasrah kecuali ini. Aimun. Semua hamzah wasal pada isim semuanya di kasrah kecuali aimun. Semua pada isim. Kapan saya ketemukan isim, ya?
hamzah wasal awalannya, maka harakatnya kasrah. Ada isim ya yang sudah berlalu kemarin kan semuanya, termasuk masdar khumasi dan masdar sudasi. Istakhraja yastakhriju istikhrajan masdar ya. Nah, ibtakara yabtakiru ibtikaron khumasi, masdar khumasi. Baik, sementara hamzah wasal pada fiil hanya pada fiil amar yang seperti ini, fiil amar sulasi itu pun yang hamzah wasal harakat dhamma hanya pada fiil amar yang sulasi itu pun yang ain fiilnya dhamma, dan fiil madi yang majhul itu pun terbatas pada khumasi dan sudasi, karena hanya itu yang diawali oleh hamzah wasal sebagaimana telah berlalu. Sudah simpel untuk harakatnya, mudah. Fathah cuma 2 tempat, dhamma bukan hanya 2 tempat, bahkan 2 kata. Ya, cuma 2 kata, bukan 2 tempat, cuma 2 kata. Untuk dhamma 2 tempat. Kita tidak bilang 2 kata karena kan banyak ya. 2 tempat, yaitu pada fi'il amr yang mudhoreknya ya sulasi dan ain fiilnya apa? Fi'il amr sulasi yang ain fiilnya adalah dhamma. Tempat yang kedua dhamma yaitu pada fi'il madi khumasi sudasi yang majhul. Kemudian kasrah sisanya enggak usah dibahas. Artinya selain daripada itu semua kasrah. Baik. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan hamzah wasal yang telah berlalu. Baik. Baik. Sekarang pembahasan fi'il mudhari'. Lihat ini. Tapi fi'il mudhari' sebagaimana Anda sudah ketahui, fi'il mudhari' adalah fi'il madi yang ditambahkan di awalnya apa? Salah satu huruf dari huruf ana itu. Hamzah menunjukkan ana, nun menunjukkan nahnu kami, ya gaib, ya huwa, huma, hum, ya hunna, ta untuk mukhatab dan gaibah. Gaibah juga hiya, ta juga awalnya. Dan untuk gaib serta gaibah. Mukhatab dan mukhatabah. Saya kira sudah antum mengetahui itu. Jadi al-mudhari' dibangun dari madi, dibentuk dari madi dengan menambahkan huruf mudhara'ah padanya. Ya. Karena itulah cara membentuk fi'il mudhari'. Atau sebelumnya kalau kita hubungkan dengan mushtaq, maka mudhari' ini apa? Dia mushtaq dari mushtaq. Dia wasilah. Ya ada wasithah, ya kan? Masdar dirubah jadi fi'il madi dulu, baru fi'il madi dirubah jadi mudhari'. Kalau kita berbicara mengenai alur teorinya kan begitu. Bukan masdar langsung jadi mudhari', enggak. Tapi masdar yang merupakan asalnya kemudian dimushtaq ke madi, madi dirubah jadi mudhari'. Ya, maka kalau kita berbicara mengenai mudhari', dia mushtaq dari madi. Madi sendiri mushtaq dari masdar. Jadi mudhari' ini adalah apa? Tidak mushtaqnya tidak mubashir, ya, tapi pakai wasithah, pakai perantara sebagaimana telah berlalu.
Nah, cara membentuk fiil madi mudhari dari fiil madi. Caranya mudah sebenarnya. Kalau sudah kita dapatkan fiil madi, ya, tinggal ditambahkan apa? Ana itu tergantung. Cuman kan kalau standarnya yang dipasangkan apa? Huruf ya. Untuk huwa kan, standarnya kan huwa. Apapun fiil madinya, ketika kita dapatkan, ya, ketika kita dapatkan apa? Kita merubah jadi mudhari, maka sudah tinggal ditambahkan saja apanya? Tinggal ditambahkan, misalnya ana itu ya kita pakai ya, tinggal tambahkan ya saja. Nah, kita belum berbicara mengenai harokat ini. Kita berbicara mengenai biniyahnya dulu, apa bangunannya dulu. Kita belum menyinggung harokat. Kataba, kita ini ya. Maka merubah jadi mudhari, biniyahnya adalah udah tinggal tambah ya. Jelas ya? Nah, karena ini hamzah wasal diucapkan juga tidak diucapkan, maka tinggal dihilangkan. Dia akan didatangkan hanya karena apa? Didatangkan ini hamzah karena apa? Karena ini sukun, tidak bisa kebaca. Ketika sudah masuk huruf mudhari'ah, maka dia sudah tidak dibutuhkan. Selesai. Tapi nggak dibutuhkan lagi hamzah karena sudah ada ya mewakili dia dan dia yang berharokat. Jelas sampai sini? Ya. Jadi terlepas dari berbicara harokatnya nanti apa, kita belum berbicara harokat dulu. Apa harokatnya ini? Taib. Ya. Yang jelas cara membentuk madi dari mudhari simple, tinggal tambahkan ya atau ana itu ya, kita pakai ya. Tambahkan ya di awalnya. Kalau kita berbicara mengenai khatnya ya. Kita berbicara mengenai biniyah kalimahnya. Jelas sampai sini? Semua fi'il madi ketika dirubah jadi mudhari tidak ada perubahan. Tidak ada kataba yaktubu. Istakhraja tadi dibutuhkan hamzah karena sinnya sukun. Ketika muncul ya dihilangkan, tinggal langsung sambung saja yastakhriju. Karena hamzah wasal memang bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari biniyah kalimah, ya kan? Bukan bagian dari bangunan kalimat. Dia hamzah wasal cuma datang untuk bantu saja. Ketika sudah ada ya berharokat, ya tidak dibutuhkan lagi, tinggal disambung saja masuk. Jadi cara membuat madi dari mudhari simple, tinggal tambahkan huruf mudhara'ah di awalnya. Mudhara'ah yaitu ana itu salah satunya. Tanpa perlu merubah apa-apa, tanpa perlu menghilangkan huruf apa-apa. Jelas? Tidak ada huruf di awal madi yang dibuang, tidak ada. Semuanya tinggal ditambahkan saja. Paham? Kecuali pada dua kasus ada perubahan. Kecuali pada dua kasus ada perubahan. Di situ antum lihat. Tambih. Catatan. Harful mudhara'ah yadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi min duni an yuhdhafa syai'un minha. Huruf mudhara'ah yakni ana itu salah satunya masuk pada fi'il madi min duni tanpa ayyuhdhafa minhu syai'un. Ayyuhdhafa syai'un minha, tanpa ada satupun huruf madi yang dihilangkan, tidak ada. Illa, kecuali pada dua tempat, dua kasus, dua wazan. Yang pertama apa? Pengecualian yang pertama, semua fi'il madi yang wazannya af'al. Yani ini bukan hamzah wasl, ini hamzah apa? Hamzah qata', ya kan? Hamzah qata' ada hamzahnya. Ada hamzahnya, dibaca a. Semua fi'il madhi yang wazannya af'al, maka ada perubahan ketika masuk huruf mudhara'ah. Apa itu? Dihilangkan hamzah wasalnya. Dihilangkan apa? Hamzah wasal. Jelas? Sekarang saya kasih contoh. Nai tu. Baik. Ana, nahnu, ya, huwa dan kawan-kawan, ta, antum, anta dan kawan-kawan serta hiya, ya kan? Baik, sekarang kalau af'alu.
Atau kita masukkan ke wazan saja. Misalnya kata apa? Kata apa? Ahsana. Ahsana artinya apa? Berbuat baik. Afala, wazan afal mutaddi. Baik. Sekarang kalau saya masukkan hamzah. Hamzah ini ke ahsana, jadinya apa? Apa mudhari'nya afala? Sekarang saya masukkan dulu. Enggak, masukkan dulu. Berarti kan 2 kali hamzah ya? 2 kali hamzah kan? Berarti kan 2 kali hamzah, ya. Pertama hamzah mudhara'ah, baru hamzah apa namanya? Hamzah wazan, ya. Huruf tambahan pada wazan. Uahsinu. Itu tidak? Uahsinu. Nanti akan disebutkan mengapa huruf mudhara'ahnya di dhammah. Nanti kan kita belum masuk pembahas harokat apa harokat pertamanya ya. Kita masih binnya dulu pembentukan ininya. Taib. Fi'il mudhari'nya asalnya uahsinu. Uahsinu. Nah, ini orang Arab kalau seperti ini ya, perhatikan ini orang Arab seperti ini, mereka berat mengucapkannya. Siqal. Uahsinu. Berat mereka lisannya. Maka apa yang dilakukan oleh orang Arab? Bahasa Arab itu simpel. Orang Arab kalau berat mengucapkan sesuatu, imma dirubah jadi huruf yang lain atau imma sekedar dihilangkan daripada repot mengucapkan. Ya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menghapus hamzah ini nih. Hamzah apa ini? Hamzah wazan. Apa hamzah ziyadah pada wazan kan? Jadinya apa? Uhsinu. Jelas? Ini berat bagi orang Arab. Dua hamzah berdekatan di harokat berbeda. Itu siqal, uahsinu. Bahkan aahsinu saja berat bagi orang Arab. Sama-sama a. Jelas ya? Misalnya apa? Akulu. Ini saja mereka berat, maka ditasil jadi akulu. Dengan akulu. Taib. Nanti kita sebutkan contoh. Uhsinu. Jelas? Kemudian kalau pakai nun berarti apa? Baca kenanya. Apa? Nuah sinu. Nah, ini Taib. Untuk yang ini, mereka orang Arab nggak berat mengucapkannya. Tu, nu'a, yu'a, ya, apalagi tu'a. Orang Arab nggak berat mengucapkannya. Tapi kenapa kalau kita lihat di wazan nun masuk ke ahsana jadi nuhsinu, yuhsinu, tuhsinu. Mereka tetap menghapuskan hamzah, padahal tidak siqal. Lisan mereka tidak berat. Yang berat cuma yang ini nih. Ini saja yang berat. Lantas mengapa mereka menghilangkan yang hamzah di yang lain juga? Gunanya adalah untuk menyeragamkan kaidah. Nah, walaupun tidak berat, mereka seragamkan dengan ini. Ya. Maka walaupun mereka bisa mengucapkan yuahsinu, tetap aja mereka mengatakan yuhsinu lebih mudah. Walaupun tidak berat, untuk apa? Tatbikan untuk menyeragamkan kaidah. Kalau di sini hamzah kita hapus, ya sudah kita hapuskan aja sekalian semua. Jelas? Maka ahsana, uhsinu, nuhsinu, yuhsinu, tuhsinu. Nah, sudah ini tempat yang pertama. Makanya antum lihat di situ, sigha af'al. Fa innahu tuhzafu minhal hamzah inda idkhaliha harfil mudhara'ah. Yang pertama sigha af'al, fi'il madhi af'al. Ketika kemasukan ya, maka dihapuskan hamzanya ketika masuk huruf mudhara'ah. Contohnya akrama maftuhul hamzah. Di fathah hamzanya. Kemudian kita tambahkan nudhifu harfal mudhara'ah. Kita tambahkan huruf mudhara'ah. Di sini langsung jadinya ya. Kalau penjelasannya kayak di atas. Ya, akrama, ukrimu, nukrimu, yukrimu, tukrimu. Asalnya apa? Uakrimu, nuakrimu, yuakrimu, tuakrimu. Baik, itu asalnya. Cuman yang dari hamzah sudah dihilangkan duluan, kemudian ditatbik kepada yang lain juga. Diseragamkan, sekalian dihilangkan semuanya.
Walaupun di yang ini mereka tidak sikol, tidak berat mereka mengucapkannya. Jelas ya? Kan ada dalam bahasa Arab yu'akilu, ada kan? Tidak berat mereka mengucapkannya. Ya, yu'akilu. Jelas? Cuman untuk menyeragamkan kaidah saja. 6. Ini tempat yang pertama di mana terjadi perubahan pada awal fi'il madinya. Ya. Ini pengecualian yang pertama yang kita sudah sebutkan, asalnya semua fi'il madi tidak awalan fi'il madi tidak mengalami perubahan ketika masuk ana itu. Itu asalnya. Kecuali pada dua tempat, yang pertama pada fi'il madi wazan af'al. Sudah lihat? Saman? Dikasih tanda di bukunya, jangan setiap buka dicari-cari lagi. Ya, ada kan? Ini sekalian antum latihan baca, lihat aja. Yang kedua pada apa situ? Misal waw yang mudhari'nya yaf'ilu. Ya. Misalul wawi alladhi mudhari'uhu yaf'ilu. Misal waw yang mudhari'nya yaf'ilu. Au kana haqquhu ay yakuna alaihi, atau haknya dia adalah yaf'ilu. Ini pernah kita singgung kemarin di pembahasan ta'lil ilat. Ya. Di mana kita katakan bahwa ketika ain fi'il madinya pada bahwa kaidah asal antara ain madi dengan ain mudhari' tidak boleh sama. Jelas ya? Ini pernah kita singgung di sini di pembahasan itu kemarin. Baik, sekarang misal waw. Ini tempat yang kedua. Kita hapus saja ini. Tempat yang kedua adalah misal waw, misalul wawi. Yang mudhari'nya adalah yaf'ilu. Maka cara merubahnya adalah dihilangkan dulu wawunya. Caranya adalah apa? Dihilangkan wawunya. Contoh, wa'ada. Misal apa ini? Waw. Misal waw kan? Wa'ada. Dah. Apa mudhari'nya? Yau'idu. Yaf'ilu. Yau'idu. Baik. Misal waw, maka ini dia apa? Dihilangkan menjadi ya'idu. Wa'ada ya'idu. Ini pengecualian. Asalnya, sekali lagi, asalnya madi ketika masuk mudhara, ana itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Enggak ada yang berubah. Wa'ada ya'idu. Wawnya dihilangkan. Nah, ini dilihat kemarin di pembahasan apa waktu itu ya? Jadi pembahasan di wazan fa'ala yaf'ilu kalau nggak salah. Coba dari kembali. Nah, misal waw. Contoh lain, walaja. Walaja artinya masuk. Apa mudhari'nya? Yauliju menjadi yaliju. Dihilangkan wawnya kalau mau masuk. Nah, ini misal waw. Ya, ingat ini catatan. Artinya kalau misal waw bukan yaf'ilu mudhari'nya, maka wawnya tidak boleh dihilangkan. Contohnya apa kemarin? Wa'ara. Wa'ara ini mudhari'nya yaw'aru. Maka tidak boleh dihilangkan ya'aru, nggak boleh. Wa'ara apa? Yaw'aru. Wazannya yaf'alu bukan yaf'ilu. Maka waw tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibaca ya'aru, tidak boleh, harus yaw'aru. Wawnya ditetapkan, tidak boleh dihilangkan. Seperti biasa normal. Kembali ke kaidah asal bahwa madi tidak boleh ada yang dihilangkan awalnya ketika masuk mudhari'ah. Ana itu. Kecuali dua tempat ini. Pertama pada kalau fi'il madinya wazannya af'al,
dan yang kedua pada misal waw kalau mudhari'nya yaf'ilu. Maka anda semua misal waw. Taib. Nah, cukup dulu insyaallah. Habis itu ini berkenaan dengan binyah dari mudhari'. Cara membentuk madi ke mudhari', simpelnya membentuk madi mudhari' tinggal tambahkan huruf mudhara'ah tanpa mengalami perubahan, tidak ada huruf yang dihilangkan di awalnya. Itu hukum asal. Kecuali pada dua tempat ini, pada af'ala, kalau fi'il madinya af'al, dan pada misal waw kalau mudhari'nya yaf'ilu. Hanya itu yang mengalami perubahan. Berupa apa? Berupa kalau ini dihilangkan hamzanya, kalau ini dihilangkan wawnya. Baru disambung, masukkan ya mudhara'ah. Baik, pembahasan berikutnya berkenaan dengan huruf harokat dari fi'il mudhari'. Apa harokat awalnya? Apa harokat sebelum terakhir? Dibahas juga harokat sebelum terakhir. Ya, ini berkenaan dengan majhul nanti, fi'il madi majhul, dan maklum juga tapi kebanyakannya majhul. Dan yang terakhir adalah harokat terakhir. Kalau madi kemarin kan cuma dibahas harokat pertama dan sama harokat terakhir. Ini mudhari' ada 3 harokat dibicarakan. Harokat awal, harokat huruf pertama, harokat huruf sebelum terakhir, dan harokat huruf terakhir. Baik, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala kita akan lanjut besok باذنillah. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.